Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kita kembali bertemu melalui virtual dalam perenungan pagi di hari Kamis 3 Maret tahun 2022. Kita bersyukur sebab Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kesempatan untuk kita boleh bangun, melanjutkan aktivitas kita di sepanjang hari ini. Oleh sebab itu saudaraku, sebelum kita mau mulainya, mari bersama kita landaskan dalam firman Tuhan. Terlebih dahulu, mari bersama kita berdoa. Ya Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih atas kasih dan kemurahan Tuhan yang tak henti-hentinya kami rasakan. Di mana tadi malam kami boleh beristirahat malam, dan di pagi hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kami, anak-anak Tuhan, untuk kembali boleh melanjutkan kehidupan kami. Tuhan, seketika kami akan melanjutkan sepanjang kehidupan kami di hari ini. Namun sebelumnya kami mau melandaskan dalam firman Tuhan agar menjadi kekuatan dan suluh kami untuk boleh melakukan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami turut mengundang Tuhan diam di dalam hati kami, sehingga kami boleh mengerti, kami boleh dengan fokus, mendengar, membaca, dan juga merenungkan firman Tuhan, bahkan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Oleh sebab itu ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami siap mendengarkan. Amin. Ya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 6, ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. 2 Korintus pasal 6, ayat yang pertama hingga yang ketiga, demikianlah firman Tuhan. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasehatkan kamu supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Demikianlah pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam kasih Kristus untuk kita semua. Saudaraku, sadarkah kita bahwa apapun profesi, jabatan, keberadaan kita, dimanapun kita berada, setidaknya memberikan pengaruh terhadap orang-orang di sekitar kita. Maksudnya, kita kembali diajak untuk berpikir bahwa setiap tingkah laku dan perbuatan yang kita lakukan itu memberikan pengaruh kepada orang lain. Dengan juga bagaimana keberadaan kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu sebagai orang percaya. Nah, kita perlu menyadari bahwa setiap tingkah laku kita akan memberikan dampak yang positif, bahkan juga dapat memberikan dampak yang negatif. Nah, tindakan yang positif atau negatif dapat dilihat dari mana hubungan kita atau kedekatan kita dengan Tuhan. Jika kita hidup setia, bertanggung jawab, itu artinya hubungan kita baik di hadapan Tuhan. Dan tindakan kita dapat membawa seseorang semakin dekat dengan Kristus. Nah, bagi orang-orang yang belum mengenal atau belum mau menerima Kristus, mereka akan mengerti bagaimana Kristus dalam sikap tingkah laku yang kita lakukan. Nah, tapi sebaliknya, kalau hidup kita tidak bijaksana, maka hal itu dapat membuat batu sandungan bagi orang lain. Jadi, kita kembali diingatkan agar kita bijaksana dan berhati-hati dalam berperilaku dan berkata-kata. Sebab mengapa demikian saudaraku? Karena ketika kita berlaku, berbuat, bertindak yang baik saja, tetap ada orang yang tidak suka. Apalagi kalau kita melakukan kejahatan atau kita tidak melakukan kebenaran, pasti akan semakin dicari-cari dan akan semakin dijatuhkan. Nah, saudaraku, demikian juga ini yang terjadi dalam konteks pembacaan perikop kita di pagi hari ini. Dijelaskan bahwa ternyata ada 2 kelompok orang yang mencari-cari kesalahan Paulus. Mereka menunggu Paulus berbuat salah. Wah, kapan nih Paulus berbuat salah? Nanti kalau Paulus melakukan hal yang tidak benar, oh, pasti saya serang. Pasti saya akan jatuhkan Paulus. Kemudian mereka mencari-cari kesalahan dan mereka mau mempersalahkan Paulus, bahkan juga dalam pelayanan yang Paulus lakukan. Nah, Paulus mengerti kalau memang keberadaannya itu tidak disukai oleh orang-orang di sekitarnya. Nah, 2 kelompok ini, yaitu kelompok Yahudi dan kelompok non-Yahudi.
Mereka tidak senang dengan pelayanan Paulus. Maka Paulus sangat berhati-hati agar perkataannya tidak menjadi batu sandungan. Paulus berhati-hati dalam perkataan dan perbuatan. Nah, mengapa demikian, saudaraku? Karena secara kedagingan, manusia itu cenderung mudah tersandung. Oleh sebab itu, Paulus mengingatkan kita lewat sikap Paulus yang dicerminkan untuk bagaimana berhati-hati supaya tidak tersandung dan kita tidak menjadi batu sandungan. Meski Paulus menerima perilaku demikian, dia tidak membalas dendam, saudaraku. Tapi dia memandang setiap orang yang berada di sekitarnya, di sekitar pelayanannya, sebagai teman rekan kerjanya. Sebagai teman rekan kerja Allah. Mengapa Paulus mau melakukan demikian? Karena ternyata pelayanan itu merupakan bentuk kasih karunia Allah yang sudah kita terima. Kemudian kita meresponnya dengan melakukan perbuatan yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Nah, demikian juga dengan pelayanan kita di gereja, saudaraku. Paulus mengingatkan jemaat di Korintus supaya dan kita juga saat ini, bahwa jemaat juga, sesama kita juga adalah rekan kerja Allah di dalam Tuhan. Jadi, tidak perlu ada saingan untuk membuat diri lebih hebat, membuat diri ingin dipuji dan disanjung. Kalau kita melakukan pelayanan agar kita dipuji dan disanjung, kita melakukan itu untuk mendapatkan pujian, itu artinya bukan Tuhan yang ingin kita layani, tapi kita mau melayani diri kita sendiri. Kita mau melayani supaya kita dikenal, dihormati. Nah, pemikiran yang seperti ini kita harus buang jauh-jauh. Pemikiran dan pandangan yang seperti ini harus dibenahi, karena akhirnya dapat membuat batu sandungan bagi jemaat yang lainnya, bahkan juga dalam persekutuan orang percaya. Nah, kita terlebih dahulu memahami bahwa apapun yang kita terima itu karena kasih Allah. Oleh sebab itu, mari kita jadikan setiap pelayanan, pekerjaan, tanggung jawab, tugas kita sebagai suatu berkat untuk mempersatukan. Karena Tuhan terlebih dahulu melayani dan mempersatukan kita dalam kehidupan yang sudah Tuhan berikan. Mari lakukan dengan sukacita, ketulusan hati, meski kita nanti akan menemui banyak tantangan dan rintangan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bagaimanakah caranya agar kita tidak menjadi batu sandungan dalam pelayanan, bahkan di pekerjaan ataupun dimanapun kita berada? Mari kita selalu dekatkan diri kepada Tuhan. Mari kita minta hikmat dari Tuhan. Mari kita minta kebijaksanaan dari Tuhan. Sebab hikmat dan kebijaksanaan Tuhan selalu menuntun kita untuk bertindak, berperilaku, berpikir dengan baik menurut pemikiran Tuhan, bukan menurut pemikiran kita sendiri. Nah, ketika hikmat Tuhan itu kita terima, kita akan mampu bekerja dengan baik. Kita akan menjadi orang yang bijak. Kita akan menjadi berkat. Bahkan kita juga nantinya akan menjadi pembawa damai. Karena Kristus diam di dalam hati kita dan berada di dalam pikiran kita. Sehingga kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dan tutur kata, perbuatan kita menjadi berkat bagi sesama. Selamat hidup di dalam Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan beserta dengan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk berkat, untuk apapun, untuk keselamatan yang boleh kami terima hingga hari ini. Kami bersyukur akan hal itu. Kami berterima kasih akan hal itu. Biarlah hal ini menjadi kekuatan kami, memotivasi kami untuk kami tetap senantiasa melakukan pekerjaan pelayanan kami dengan baik dan tidak menjadi batu sandungan. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Lewat Paulus kami belajar bahwa setiap apapun yang kami lakukan, pasti banyak orang yang tidak suka. Tapi kami belajar dari Paulus untuk tetap menerima mereka sebagai rekan pelayanan di dalam Allah. Bagaimana kami harus bijaksana, meminta hikmat di dalam Tuhan, untuk kami tetap senantiasa melakukan pekerjaan pelayanan kami yang terbaik, demi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Ya Tuhan, ketika kami di pagi hari ini, kami akan melanjutkan berbagai macam aktivitas kami. Baik kami yang mungkin bekerja, baik kami yang mungkin menikmati masa tua, baik kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh, baik kami yang dalam pergumulan akan kehidupan ini. Ya Tuhan, berjalanlah bersama kami, sehingga kami tidak takut dan gentar. Kami tetap memiliki Tuhan yang tetap melindungi kehidupan kami. Kami mau serahkan kehidupan kami dari pagi, siang, hingga malam nanti hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.